Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan, ya polling sudah muncul begitu kan. Banyak sekali polling-polling yang kemudian dilakukan oleh di berbagai media sosial begitu kan. Dari partai sosmed begitu kan, ya polling, coba kasih pandangan kalian ya ingin ya partai sosmed dukung pasangan yang mana begitu ya. Ternyata ketika melihat dari hal ini begitu, banyak yang menyarankan Anies Caimin di situ begitu kan ya. Dan pada intinya begitu kan, ini tanpa bot, tanpa apapun begitu kan ya, menunjukkan bahwa ya kemenangan Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Di polling beberapa kali menunjukkan Anies Baswedan unggul begitu kan. Kita lihat saja ya, saran saya kepada partai sosmed begitu kan ya. Mending buat polling yang kemudian ya waktunya 3 hari begitu kan. Itu semakin menarik begitu. Dan ini 17.000 suara begitu mengatakan bahwa lebih mendukung kepada Anies Caimin di situ begitu. Lantas bagaimana komentar-komentar netizen? Mari kita baca ya. Tanpa bot pasti aman menang ya. Amin menang. Coba kasih waktu yang lama pasti diserang bot buzzer kayak Sugiono. Dukung Amin biar ada harapan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih ya. Pasangan PS, GP sama aja Jokowi 3 periode. GP MD sama aja banteng berkuasa. Lagi rusak nih semua dijual ya. Amin aja karena fresh ya dan harapan sebagai masyarakat yang menginginkan perubahan. Itulah komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Ya, kalau kita melihat dengan sebuah realitas dibandingkan survei yang muncul, ya mending polling ini yang kita harus menjadi patokan begitu. Kenapa? Karena polling ini berhadapan langsung dengan masyarakat, menunjukkan bagaimana bisa berkomentar, bisa menunjukkan bahwa dirinya itu mendukung siapa, begitu kan? Itulah kehebatan polling di situ, begitu. Dan pada akhirnya setiap polling yang ada, kenapa Anies Caimin kok menang, begitu kan? Dibandingkan dengan survei yang kemudian, begitu kan? Ya, apakah di survei itu Anies Baswedan tidak ditanyakan, begitu kan? Ya, tetapi kenapa kok bisa nomor urut 3, begitu kan? Kalau seumpama pemikirannya, kalau kita bongkar lembaga survei, misalnya begitu kan, saya ingin menyurvei di wilayah Jawa Timur. Apakah nama Anies Baswedan dan Caimin sudah muncul dengan pertanyaan itu, begitu kan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, apakah dari keinginan masyarakat bahwa saya akan memilih Anies Caimin, begitu kan? Misal, saya tawarkan ya, kamu pilih mana antara kedua ini, Ganjar, Pak Mahfud dengan dengan Prabowo, Gibran, begitu kan? Orang menanyakan saya tidak memilih kedua-duanya, lebih baik saya memilih Anies Baswedan. Dan disitulah posisi ketiga Anies Baswedan begitu kan. Coba tanyakan sama tiga calon di situ begitu. Mereka ya akan menjawab Anies Baswedan dan Caimin begitu ya. Bahkan di satu sisi begitu mengatakan bahwa ketika kita mendukung Pak Prabowo Gibran sama aja Pak Jokowi 3 periode begitu kan. Dan kabarnya begitu kan, akibat perseteruan Jokowi dan Bu Mega katanya begitu kata Adian begitu kan. Akibat ya 3 periode ini gimana begitu kan ya, Pak Jokowi sudah dibongkar oleh si Adian ini begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya waktulah yang akan menjawab itu begitu. Mungkin Pak Jokowi ingin berkuasa melebihi dari Soeharto mungkin ya. Sekarang dukung Amin ya dua kali saya dukung Prabowo katanya begitu. Ya dukung Amin aja begitu kan. Apa memang pendukung Amin ini banyak main sosmed daripada paslon lain? Atau mungkin paslon lain pecah suara karena kisruh dinasti? Ini pertanyaan penting begitu kan. Jadi semuanya itu pakai media sosial begitu kan ya. Ayo Tum, gabung Amin katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya melihat dengan sebuah realitas perkembangan politik sekarang ini menunjukkan bahwa ya cita seorang Anies Baswedan dan Caimin menunjukkan bahwa sangat luar biasa sekali begitu. Kenapa? Ya di satu sisi menganggap bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini ya digaungkan perubahan dan perbaikan. Ternyata Anies Baswedan punya potensi yang lebih jauh dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Begini, analisis kita menganggap bahwa ya di beberapa polling kan menang, di beberapa survei kan di urutan ketiga. Itu masih ya cakar-cakaran mereka begitu kan ya untuk membuat lembaga survei dari Pak Prabowo dengan Pak Ganjar begitu. Saling muncul spekulasi yang kemudian bagaimana urutan Pak Prabowo dan Ganjar di urutan pertama begitu. Tapi dalam polling ini menunjukkan faktanya begitu kan. Ketika melihat di lapangan di Makassar, di Malang, ya di Sidoarjo di situ begitu
menunjukkan bahwa ya Anies Baswedan berbeda dengan survei mereka begitu kan ya. Katanya dicoba saja di Jawa Timur, katanya begitu 14%. Tapi ketika di Sidoarjo saja begitu kan, itu sudah 1,2 juta yang kemudian menyambut kedatangan Anies Caimin di situ begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa persoalan-persoalan politik semacam ini begitu kan ya. Ya, menggaungkan perubahan ternyata punya faktor yang sangat luar biasa, punya dampak kepada Anies Caimin di situ begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti ini begitu. Dan bahkan izin ya partai sosmed ketika diberi kesampaian yang mengemban amanah rakyat, tapi begitu saat memerintah justru korupsi makin meningkat, maka sudah cukup menjadi alasan untuk menghukum dengan cara yang tidak memilih capres-cawapres ya. Indonesia sedang tidak baik-baik aja bro, dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya cerdas tapi juga punya manajemen yang bagus untuk mengelola persoalan-persoalan prioritas katanya begitu ya. Dukung Amin aja Pak Ketum katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi saya melihat bahwa selama ini begitu ya Anies Caimin ini kan melihat dibandingkan dengan Pak Ganjar, dibandingkan dengan Pak Prabowo yang kemudian sudah eksis sejak lama begitu kan. Tapi orang melihat bahwa prestasi dari Anies Caimin ini begitu kan. Sosok figur itu yang kemudian dilihat dari orang begitu kan ya. Bagaimana pelangak-pelongo apa yang dilihat begitu kan. Apakah hanya masuk gorong-gorong di situ begitu kan. Apakah dia hanya pencitraan atau apa begitu kan. Itu kan dilihat oleh masyarakat hari ini begitu. Ya budaya-budaya pencitraan seperti Pak Jokowi dulu begitu kan. Banyak sekali yang kemudian begitu kan di era sekarang sudah tidak zamannya di situ begitu. Masyarakat sekarang kan sudah cerdas begitu kan. Dan pada akhirnya apa coba bayangkan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa partai Nasdem, PKS dan PKB itu sudah tepat ya memberikan langkah kepada Anies Caimin di situ begitu. Saya non Muslim, walaupun saya nggak ya srek sama Caimin, idealnya Bu Susi begitu kan ya. Tapi sudah bulat Pak pilih Pak Amin. Saya pengen presiden cerdas bisa kerja seperti ya saat jadi gubernur DKI Jakarta. Kalau nanti janjinya tidak ditepati, setidaknya presiden saya nggak terlihat bodoh di forum internasional. Ini non-muslim begitu kan ya. Ada non-muslim yang kemudian berkomentar bahwa begitu kan ya. Ya setidaknya kan memilih Anies Baswedan tidak malu-maluin lah di kancah internasional. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya saya kira bahwa Anies Caimin punya potensi yang sangat luar biasa. Diplomasinya sangat kuat begitu kan dibandingkan dengan yang lain begitu. Bahkan ya Bu Susi pantasnya dukung pasangan yang representatif begitu. Katanya digadang-gadang menjadi salah satu calon begitu kan ya. Tim ses ya katanya di Amin. Katanya begitu ya. Tapi kita lihat tunggu saja dari perkembangan hari ini begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.